Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di kesempatan ini, kita akan kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 1, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang Maha Kudus, satu-satunya pribadi yang kami sembah dan kami muliakan. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kami orang-orang berdosa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan ini, di mana kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu Bapa di sorga, kami meminta hikmat, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk kiranya dapat memampukan kami mengerti hati-Mu Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini, sambil menutup bungkus kiranya kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik kami yang berada di tempat ini, maupun keluarga-keluarga Kristen yang beribadah dari tempat mereka masing-masing. Kami pun Bapa di sorga, memohon pengampunan dari-Mu atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Sebab kami percaya darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, itu menyucikan dan melayakkan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, akan saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Demikian firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini ialah berpeganglah pada ajaran sehat. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini membutuhkan pegangan agar tidak gagal dan tidak tersesat dalam mencapai tujuan. Setiap orang Kristen memiliki tujuan hidup. Jika tidak memiliki tujuan hidup, maka dia diibaratkan seperti sedang berenang dalam kegelapan di tengah lautan, tanpa arah yang jelas dan kemungkinan besar akan terdampar pada tempat yang tidak diharapkan. Apa tujuan hidup orang Kristen? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya. Saudara-saudara, tentu ini adalah tujuan hidup yang sangat mulia. Tapi ini tidak mudah dilaksanakan dalam kehidupan. Realita yang ada adalah hampir setiap hari kita melihat tindakan-tindakan kriminal dan gaya hidup bebas serta penyimpangan lainnya di media elektronik maupun cetak. Bapak Ibu Saudara, perilaku-perilaku seperti itu juga yang dituliskan Paulus dalam ayat 9 dan ayat 10 yang kita baca pada saat ini. Ini adalah bukti penyimpangan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.
orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, tidak beragama, pembunuh bapa dan ibu, pembunuh pada umumnya, cabul, pemburit, sumpah, dan mereka yang hidup tidak sesuai dengan ajaran sehat. Saudara-saudara, mengapa ini terjadi? Mungkin ada banyak jawabannya. Tapi satu jawaban pasti, yaitu karena mereka tidak berpegang pada ajaran sehat. Ajaran sehat adalah ajaran yang berlawanan dengan ajaran sesat. Ajaran sehat adalah ajaran berdasarkan Injil Yesus Kristus dalam Alkitab, sehingga melahirkan sikap hidup yang mengasihi Tuhan, sesama, dan sadar untuk menjaga ciptaan lainnya. Ajaran yang mengajarkan pendengarnya untuk selalu berkomitmen setia dan taat pada kehendak Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan hidup anugerah Tuhan ini dengan berpegang pada ajaran sehat yang berpusat kepada Yesus Kristus dan yang membuat kita tidak tersesat. Ajaran ini terus mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenarannya, mengawasi dan mengontrol gaya hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Saudara-saudara, kini kita berhadapan dengan tantangan zaman yang mengancam dan menggoyahkan iman. Tidak sedikit orang tua yang kecewa menyaksikan ulah anak-anak yang tidak lagi berperilaku baik. Sebaliknya, tidak sedikit anak-anak yang gagal karena orang tua tidak mempertontonkan keteladanan. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak pun menjadi barang yang langka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada banyak pilihan dalam hidup ini, namun bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ada pilihan lain, yaitu marilah hidup berpegang dan berdasarkan pada ajaran sehat. Janganlah kita menyimpang dari iman kepada Tuhan. Melangkahlah dengan iman dan berjalanlah dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang hidup berdasarkan ajaran-ajaran sehat yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah memperkenankan kami, baik masing-masing pribadi kami maupun bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh lagi menerima firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu yang mencintai kebenaran-Mu, sehingga setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dapat tetap terus berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, kepada ajaran-ajaran sehat berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, dan kami mampu menjalani kehidupan ini ya Tuhan, berdasarkan kebenaran di dalam firman-Mu. Bapa di sorga, kami pun bersyukur kepadamu untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian beribadah saat ini. Tuhan, kami membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala rencana, aktivitas, tugas kerja, studi, tanggung jawab kami,
untuk kiranya boleh ada di dalam tuntunan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, keselamatan dari Tuhan pun kiranya boleh menjadi bagian hidup kami. Semua yang sedang bergumul saat ini ya Bapa di sorga, mungkin karena sakit penyakit, ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dan persoalan-persoalan hidup lainnya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa untuk pelayanan ini. Agar pelayanan ini Bapa dapat menjangkau semakin banyak jiwa lewat setiap pemberitaan Injil ini. Luruskanlah kiranya motivasi setiap kami ya Tuhan dalam pelayanan ini, agar dapat terus memuliakan Engkau. Dan semakin banyak pula yang diteguhkan imannya. Pakai kami melalui pelayanan ini Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Pun para hamba-Mu yang telah Engkau utus, lebih khususnya ya Tuhan di jemaat kami Gemim Shalom Tetempangan. Kasih Tuhan kiranya nyata melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Sukacita melayani kiranya boleh menjadi bagian kehidupan mereka, pun juga bersama dengan keluarga. Kami sungguh bersyukur Bapa di sorga untuk ibadah di saat ini, dan kami membawa setiap doa-doa kami ini di hadapan-Mu, supaya biarlah kiranya Bapa semua boleh terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.